Selamat siang, Pak. Selamat siang. Perkenalkan, saya Aris dari Tanda Baca TV. Ingin mewawancarai Bapak tentang seni yang telah Bapak geluti sejak beberapa tahun yang lalu atau mungkin puluhan tahun yang lalu. Perkenalkan diri Bapak. Selamat siang. Saya namanya FX Andy. Saya berkecimpung di dunia seni sudah lama. Sejak saya masih usia muda ya. Mungkin boleh dikategorikan masih remaja lah. Gimana dulu ceritanya bisa merintis jalur seni? Ini seni apa nih kira-kira? Seni yang saya tekuni itu banyak sebetulnya. Cuma dulu waktu awal pertama kali saya menekuni ke dunia seni itu, saya lebih banyak bermain di seni lukis. Tahun berapa tuh? Gambar ya. Ya waktu itu masih anak-anak lah, masih sekitar usia 7-8 tahun. Saya memang sudah senang coret-coret gitu. Kadang-kadang kalau pelampiasannya nggak tercapai di atas kertas, kadang rumah orang saya coret-coret gitu. Jadi seperti seninya kalau gitu seperti seni graffiti. Hampir semua model ya. Jadi saya juga menyenangi seni natural, juga seni artistik, misalnya seperti karikatur atau lain sebagainya. Saya juga menyenangi. Oh, zaman-zaman itu mungkin vignette yang paling laku ya. Ya dulu kan lagi tren-trennya film ya, zaman bioskop ya. Nah, kita juga pernah mencoba masuk ke satu area di mana di situ memang bidangnya namanya Skanda dulu ya, perusahaan gitu. Kita pernah mencoba dulu membuat slide film yang kalau dulu kan ada hari ini kemudian ada coming soon Nah, kita berusaha membuat wajah si pemain film itu senatural mungkin. Dan memang di situ juga ekspresi kita juga memang cukup lumayan ya. Jadi terbawa arus juga sama isi cerita film itu. Jadi kita ekspresinya untuk membuat wajah si bintang film itu juga jadi lebih mendalam ya. Terus katanya suka seni musik juga. Itu gimana ceritanya dari pertama-tama menggeluti seni lukis tiba-tiba beralih ke musik? Sebetulnya hampir setara. Seni musik juga saya senang. Dulu kan cuma senang pakai piano kecil lah dulu ya. Tang ting tung. Tapi lama-lama akhirnya senang juga. Kemudian saya juga menyenangi alat musik itu drum. Awal saya karir di musik, saya bermain drum. Jadi di situ memang ada seninya tersendiri yang buat saya sangat ekspresif ya. Karena drum itu menciptakan beat. Jadi saya harus berusaha bermain secantik mungkin. Bagaimana cara membuat beat itu enak. Jadi saat musik itu berjalan, beat itu mengayun dengan satu nuansa yang baik, menjadikan musik itu jadi indah gitu. Karena itu kuncinya sebenarnya gitu. Basicnya dari mana tuh? Otodidak semua? Apa ada garis keturunan? Ya otodidak. Garis keturunan juga mungkin ada ya, karena kebetulan ibu saya almarhum. Ibu saya itu mantan penyanyi. Oh, siapa tuh? Ibu saya Linda, Nyonya Linda. Dia penyanyi dulu. Penyanyi di level Bandung ya. Nggak level DKI gitu dulu zaman-zamannya itu. Oh, belum. Ini masih lokalannya. Lagu-lagu apa tuh? Lagu Sunda? Sebagian lagu Sunda, sebagian lagu pop. Tapi kebanyakan lagu pop. Itu dari ibu tuh juga akhirnya diarahkan. Ya, ibu nggak mengarahkan, cuman ibu saya darahnya darah penyanyi. Gitu. Kemudian dari ayah saya itu sangat senang tuh seni lukis. Oh iya. Ya beliau memang kadang memberikan pengarahan kalau saya sedang coret-coret itu, kamu tuh harus begini ya, kamu tuh harus begitu. Jadi, tapi nggak pernah sekolah khusus? Nggak pernah lah, kalau khusus ya, nggak khusus gitu nggak pernah. Nggak maksudnya sekolah khusus mendalami lukis, mendalami musik gitu? Enggak. Kalau musik ya paling kita belajar untuk membaca not, membaca partitur, membuatnya itu bagaimana, kayak begitu ya. Kalau lukis itu sama sekali enggak. Kita benar-benar otodidak ya.
Itu belajar partitur itu sama siapa tuh dulu? Ya kita banyak bertanya aja sama musisi-musisi yang waktu itu lebih senior dari saya. Oh kebenaran ketemu lingkungan itu ya? Ya mau nggak mau itu bukan ketemu ya, bukan maksudnya kebetulan. Kita sekarang mau berkecimpung di dunia itu, otomatis ya kita mau tidak mau harus mencari jalur ke situ. Kita cari musisinya. Proses pencariannya gampang tuh? Ya boleh dibilang gampang-gampang susah, terutama zaman dulu ya. Iya. Kita mau ketemu musisi itu nggak gampang. Kalau sekarang kan di setiap tempat hiburan tuh banyak musisi. Iya. Kalau dulu agak sulit dan mereka juga tidak semudah itu membagikan ilmunya. Iya. Karena otomatis kalau mereka membagikan ilmunya itu mereka merasa bersaingi gitu. Iya, waktu itu masih seperti itu. Itu akhirnya bisa dapat gimana caranya tuh? Pakai trik apa? Ya kita banyak cara ya. Jadi dibaikin dulu, kita rayu bagaimana yang membuat mereka tuh terkesan dulu sama kita. Baru mereka mau mengeluarkan ilmunya sedikit demi sedikit. Tapi secara ininya kita belajar sendiri tetap ya. Ya. Gambarannya dari dia. Kita belajar ke musisi itu sebetulnya basic aja. Basicnya aja, tapi untuk selanjutnya pengembangan kita sendiri ya. Bagaimana akhirnya memutuskan mau terjun ke bidang ini? Kan dulu kan hal-hal seperti itu masih dianggap ya kelas bawah lah. Ya, tapi begini ya. Kalau saya pikir, kalau saya belajar sesuatu, terus harus ada ekspresi kan, untuk melampiaskan ilmu yang saya punya kan. Jadi untuk apresiasinya. Seperti lukisan, tadi saya bilang, saya lari ke Skanda, yang memang perusahaan di bidang untuk pembuatan slide-slide, billboard dan lain sebagainya. Berarti apresiasi saya itu memang terlaksana di situ. Kedua tentang musik, saya berlatih drum, tidak punya drum, tapi saya berusaha berlatih dengan apa adanya, misalnya dengan bantal guling yang saya susun serupa drum. Kita bermain di situ. Setelah itu, kemana kita? Kan tidak mungkin cuma latihan saja. Berarti kita tuh harus ada apresiasi kan. Carilah tempat-tempat hiburan yang kala itu masih disebut nightclub ya. Bisa dibayangkan, saya waktu itu masih anak-anak, celana pun masih celana pendek, tapi saya berusaha masuk ke situ dan mencoba bermain. Waktu itu pernah ada almarhum Elva ya. Elva juga masih sangat muda waktu itu. Elva apa? Surya. Ya, masih sangat muda. Ya kita sama-sama aja. Karena saya pikir juga musik itu. Pertama pentas di diskotik mana tuh dulu? Dulu nggak ada diskotik, dulu tuh nightclub. Iya nightclub apa diskotik? Itu kalau nggak salah Aneka Plaza ya di Jalan Tamblong. Oh Tamblong ya. Kadang juga suka di musik taman, di mana aja. Itu waktu itu umur berapa bang? Nah, sekitar antara 10-11 tahun ya. Enggak sih umur segitu ya? Ya, kalau untuk ukuran sekarang masih muda banget gitu. Nah untuk melukis kan umur segitu juga ya? Ya sekitaran segitu. Kalau melukis kan tidak seperti main musik. Kalau melukis kan kita mau di mana saja bisa, mau di taman. Enggak, ketika kerja di pembuatan billboard itu? Itu usia 14 tahun. Kalau gitu sekolah nggak nih? Sekolah. Kan kita pulang sekolah larinya ke situ. Oh gitu. Terus kenapa bisa memutuskan mau dunia gue di sini aja nih, nggak mau nyari dunia itu? Kan waktu itu dunia jadi orang kantoran kan masih jadi ini. Sebetulnya saya tidak memutuskan mutlak di situ tadinya, karena saya banyak pekerjaan lain seperti membuka bengkel, membuka percetakan. Saya juga dulu rajin lah untuk membuka usaha di bidang di luar sini gitu ya. Nah, bengkel itu kan ilmunya beda lagi. Kok bisa dapat ilmu bengkel juga? Kalau bengkel kan dasarnya kan dari kita senang oprek-oprek dulu, kemudian kita tanya-tanyalah orang yang sudah paham fasih ke situ, mesin itu bagaimana. Nah, kebanyakan waktu itu saya bermain banyak di body, merubah body yang namanya modifikasi kan, karena di situ ada unsur seninya. Kenapa ada unsur seninya? Nah, sebelum saya merubah itu bentuk mobil, biasanya saya sketch dulu gambarnya kan. Nah, itulah di situ jadi terjadi satu model baru yang punya nilai seni tertentu yang tidak bisa ditiru orang gitu. Ya, kalau ngambil ketika kita belajar bantu-bantu di bengkel kan paling cuma disuruh ambil baut, liatin orang kerja, disuruh perintah-perintah itu. Kok bisa langsung ambil spesialis
Oh nggak gitu, saya dulu di bengkel itu ada sejarahnya. Jadi waktu itu pernah saya ikut sampai pendidikan ke Jepang. Karena saya dulu ngoprek-ngoprek di sini sepeda motor, dicoba juga balap. Sampai dari satu pihak dealer merasa, oh ini anak perlu disekolahkan kan. Direkrutnya saya sama beberapa ya anak muda waktu itulah. Kemudian kirim ke Jepang untuk belajar basic itu. Cuman sebagian itu belajar basicnya balap. Kalau saya tuh kemana aja gitu, ada engineering saya ikut, ada. Oh jadi bukan basicnya dari anak motor ya, bukan ya? Emang suka ngoprek aja ya jadinya. Suka ngoprek ya. Jadi bukannya jadi joki, jadi bukan jadi jokinya ya? Jadi joki juga. Jadi joki juga. Dulu saya bermain motocross dulu. Masih muda. Nah, ketika kita melukis di otomotif mungkin karena ngambilnya desain ya. Ketika kita bandingkan antara lukis dan musik, apa yang kita dapat antara kita punya skill musik dan skill lukis? Kan itu jadi seperti apa ciri khas kita bermusik, ciri khas kita ngelukis gitu. Apa mungkin setelah ada perkembangan ada ciri khas tersendiri? Ya, masing-masing bidang itu memang ada ciri khasnya tersendiri. Cuma ya, ada perbedaan, tapi ada juga kesamaan. Misalnya perbedaannya, kalau lukis kan mengekspresikannya kan dengan kekuatan rasa pikiran kan. Iya. Jadi kita melihat sesuatu, kita ekspresikan dengan lukisan, turunkan ke kanvas, turunkan ke media yang apa yang bisa kita lukis kan. Tapi kalau musik itu benar-benar satu rasa yang tercipta dari pendengaran kita. Kadang musik itu kalau kita mengambil satu nada menjadikan sebuah lagu itu kadang bisa membuat kita tuh bernostalgia. Jadi yang diambilnya situ ya? Ya. Diambilnya rasanya ya. Ketika kita ngelukis, kita juga ambil rasa seperti kita tengah bernyanyi gitu ya. Ya, jadi nanti bersinergi. Bukannya kita ngelukis orang lagi nyanyi, orang lagi manggung, bukan kita lukis, bukan. Juga. Jadi juga. Nanti ada sinerginya. Saat kita melukis kita bisa mendengarkan lagu. Iya, jadi tapi ketika kita ngelukis kita bisa diiringi musik, itu bisa juga. Sering. Jadi, karena kadang-kadang kita sedang melukis itu dengan diiringi musik tertentu, kita lebih represif lagi dalam melukis. Biasanya musik seperti apa tuh yang pantas untuk? Tergantung kita saat melukis. Kalau lukisnya lukis yang istilahnya lukisan yang soft ya, kita membuat wajah atau apa, itu mungkin musik yang soft juga. Tapi kalau kita sedang membuat satu misalnya media gambar yang agak galak sedikit nih, kita mungkin musiknya yang sedikit rock atau sedikit yang hingar-bingar gitu. Oh gitu ya. Jadi penjiwaannya kan nyambung. Dengan hidup sebagai pekerja seni seperti ini, bisa terjun di lukis, musik, dan otomotif sekaligus. Ini apa yang kita sudah dapat dengan sekarang ini? Ya, yang pertama sih sebetulnya banyak teman ya. Jadi dari otomotif kita punya teman yang berbeda dengan lukisan, dengan musik itu pasti berbeda. Untuk dunianya apa? Mungkin pun jadi hidup mewah sekarang gitu. Oh enggak juga. Nggak adalah cerita yang namanya seniman itu hidup bisa bermewah-mewah, enggak lah. Ya. Kadang orang terlalu vulgar ya kalau ngomong, wah kalau seniman lu kan kalau jual lukisan aja udah sekian puluh juta, lu main musik aja lu dapat sekian. Itu memang terjadi cuma untuk orang-orang tertentu yang memang sukses di bidang itu, misalnya memproduksi rekaman atau memang lukisannya itu sudah seperti Avandi atau lain sebagainya. Tapi tidak semua orang jadi seperti itu. Oke, kayaknya itu aja, kayaknya bagus tuh. Ya jadi apapun fashion kita, lakukanlah, carilah kepuasan dari fashion yang kita miliki itu ya, agar kita bisa mencapai taraf kematangan di pilihan kita itu. Tidak melulu ukurannya uang, materi, dan kepuasan batin pun sudah termasuk dalam
hal itu bagi para pekerja seni ya. Jadi intinya begini, saat kita berapresiasi di seni, ya satu jangan berpikir uang dulu, prestasi yang kita kejar. Kedua kepuasan. Dan ketiga ekspresi kita itu sampai mana, diterima nggak atau tidak sama audiens. Kalau kita sudah mencapai itu semua dan audiens sudah bisa menikmati hasil karya kita, ya itu yang disebut seniman. Oke. Terima kasih Pak Henry. Ya, demikianlah percakapan kita dengan Pak Henry, pekerja seni yang ternyata mahir di beberapa bidang ilmu, baik itu lukis, musik, dan otomotif. Bagaimana? Apakah Anda serupa dengan Pak Henry? Atau mungkin Anda memiliki basic ilmu yang lain yang pantas untuk diperbincangkan di sini? Selamat sore, selamat berjumpa kembali dengan Tanda Baca TV.